Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginazar Hastawinata. Jadi di sini saya akan uh, menjelaskan mengenai jenis-jenis pajak kota kabupaten dan cara memungutnya. Ini merupakan salah satu tugas dari dosen pengampu mata kuliah Sistem Perpajakan, Bapak Alfa Beriansa, SIP MIP. Nah, di sini adapun jenis-jenis pajak kota ataupun kabupaten dan bagaimana sih cara memungutnya? Nah, jenis pajak kota dan kabupaten itu mencakup pajak hiburan, kemudian penerangan jalan, air tanah, sarang burung walet, kemudian reklame, restoran, air tanah, banyak lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara memungut pajak daerah atau pajak daerah, kota ataupun kabupaten. Nah, pemerintah daerah biasanya memiliki beberapa cara di mana seperti pembayaran langsung, kemudian pemotongan gaji, kemudian yang terbaru sistem pemungutan online. Nah, adapun jenis-jenis pajak pajak kabupaten ataupun kota, yakni yang pertama pajak hiburan. Nah, pajak hiburan ini dikenakan apabila ada kegiatan hiburan seperti contohnya konser, pertunjukan teater, festival, kemudian itu diadakan di kota ataupun kabupaten. Nah, itu langsung terkena pajak hiburan, di mana biasanya pajak itu bisa melalui dari sponsorship, kemudian dari tiket, kemudian dari WO, wedding organizer, kemudian dari event organizer (EO). Kemudian yang kedua itu pajak penerangan jalan. Nah, pajak penerangan jalan ini pajaknya diterapkan pada penerangan jalan umum. Jadi, penerangan jalan umum itu dikenakan pajak, di mana hasil dari pajak yang dikenakan itu digunakan untuk pengembangan infrastruktur. Jadi, selain sebagai penerangan jalan, juga iurannya bisa digunakan untuk pengembangan infrastruktur yang lebih maju lagi, seperti pembangunan jalan, kemudian lain-lain. Jadi semakin banyak di suatu kota ataupun kabupaten memiliki penerangan jalan, otomatis semakin besar pajak yang dikenakan. Kemudian pajak air tanah. Nah, pajak air tanah ini dikenakan kepada individu ataupun perusahaan di mana untuk menjaga pengelolaan air yang berkelanjutan. Jadi, apabila ada perusahaan air minum ataupun perusahaan air minum milik daerah yang menggunakan air tanah, otomatis dikenakan pajak air tanah, di mana nantinya hasil dari pemungutan itu digunakan untuk pengelolaan air yang berkelanjutan, sehingga tidak terjadi seperti yang kita ketahui di Jakarta, itu mereka mengalami kemerosotan tanah karena pengambilan air tanah yang berlebihan, sedangkan pemerintah tidak bisa mendata semuanya, sehingga yang harusnya ada pengelolaan air yang berkelanjutan jadinya tidak ada. Kemudian, pajak burung walet. Nah, pajak burung walet ini dikenakan kepada produsen ataupun pemilik, di mana ketika ia memanen ataupun menjual sarang burung walet itu memiliki ekonomi tinggi. Contohnya seperti apabila dianya dalam satu kali menjual itu bisa menghasilkan sekitar 30 jutaan ataupun 40 juta lebih, 100 juta ataupun berapa, itu dikenakan
pajak, asalkan dianya terdaftar. Karena seperti yang kita ketahui, sarang burung walet itu memiliki harga yang cukup fantastis, sehingga pemerintah kota ataupun kabupaten diperlukan untuk adanya memungut supaya ada pembangunan di desa atau di kota ataupun kabupaten. Kemudian pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan. Nah, jadi pajak bumi ini dikenakan di pedesaan ataupun di perkotaan, yang mana menjadi fungsi sebagai sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan umum di daerah. Jadi, teman-teman ataupun saudara sekalian yang memiliki rumah di kota maupun di pedesaan itu harus membayar pajak bumi dan bangunan. Nah, tapi kan pajak bumi bangunan sudah ada di pusat, kenapa di kabupaten ataupun kota ada juga. Nah, jadi kalau yang di pusat itu lebih ke seperti contohnya HGU, ke perusahaan-perusahaan besar, bukan ke masyarakat. Kalau ke masyarakat itu kabupaten ataupun kota yang menagihnya. Jadi sehingga ada perbedaan. Jadi contohnya saja kalau pertambangan, nah itu kan pajak bumi dan bangunan. Tapi yang menarik adalah pemerintah pusat, pemerintah kabupaten ataupun kota tidak bisa menarik karena itu bukan ranahnya mereka. Jadi ranahnya mereka itu seperti bangunan rumah, bangunan ruko, swalayan, minimarket, itu adalah tanggung jawab pemerintah kabupaten ataupun kota untuk menagihnya. Kemudian pajak bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan atau BPHTB. Jadi pajak ini berupa properti, kemudian warisan ataupun bangunan. Jadi apabila kita membeli properti, maka dikenakan pajak bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi ketika kita membeli properti itu kita membayar hak atas tanah, kemudian bangunannya juga. Tapi kalau kita mendapatkan warisan itu hanya tanahnya saja, karena apabila kita dapat warisannya hanya tanah, yang kita bayarkan tanah. Tapi ketika kita mendapatkan warisan berupa tanah kemudian bangunan, maka dikenakan pajak bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Kemudian selanjutnya pajak hotel. Nah, pajak hotel ini digunakan untuk mendukung sektor pariwisata, kemudian perekonomian lokal. Jadi semakin banyak hotel yang ada di kabupaten ataupun kota itu semakin meningkatkan sektor pariwisata yang ada di kabupaten ataupun kota, sehingga sektor pariwisatanya berhasil, otomatis perekonomian lokalnya akan terjaga. Kemudian pajak restoran. Nah, siapa yang pernah makan di restoran pasti dikenakan pajak. Sama seperti PPN tadi yang itu. Nah, jadi pajak restoran ini seharusnya dikenakan oleh pemilik, kemudian pengelolanya. Jadi untuk mendukung seperti yang tadi dikatakan, infrastruktur pariwisata, kemudian layanan masyarakat kota ataupun kabupaten. Jadi pajak restoran itu dikenakan untuk pengelolaan infrastruktur, dan yang membayarkannya adalah pemilik ataupun pengelola. Nah, kalau ketika kita makan di sana, kita harus membayarkan PPN, pajak pembelian. Kemudian pajak reklame. Nah, reklame ataupun billboard yang ada di jalan-jalan itu tuh rupanya dikenakan pajak, dan pajaknya yang menagih adalah pemerintah kabupaten ataupun kota. Kemudian pajak air permukaan. Nah, pajak air permukaan dan pajak air tanah itu sangat berbeda. Jadi pajak air permukaan itu seperti air sungai, terus itu danau. Nah, itu pajak air permukaan, air yang berada di permukaan. Itu yang digunakan.
Jadi, ketika kita menggunakan air di permukaan, seperti contohnya irigasi sawah, kemudian yang lain-lain, yang tidak diambil dari dalam ataupun air tanah, itu merupakan pajak air permukaan, dan kita dikenakan pajak. Kemudian pajak mineral, batuan, dan bukan logam. Nah, ini pajak mineral ini dikenakan oleh perusahaan yang melakukan penambangan, maksudnya penambangan material seperti pasir, kerikil, tanah liat, mana tujuannya itu untuk kebutuhan komersial ataupun industri. Jadi, ketika kita mengambil pasir untuk pribadi itu tidak dikenakan pajak, namun ketika kita mengambil pasir dan itu merupakan perusahaan, maka dikenakan pajak, di mana persentasenya itu harga tonase dikurangi harga. Jadi dapatlah berapa wajib pajaknya. Oke, cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.